gambar besarnya itulah kimia komputasi ya, kimia komputasi, tapi saya mungkin lebih spesifik ke simulasi molekuler. Juga ini merupakan sebenarnya ikhtiar saya untuk lebih mengenal pencipta dari alam semesta ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan. Ini merupakan kehormatan ya bagi saya untuk bisa berbicara di forum ini, karena setelah lama malang melintang berbicara di depan forum-forum sekuler ya. Jadi seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa ini memang pertama kalinya saya berbicara di depan institusi pendidikan yang erat kaitan dengan agama yang saya anut ya, sehingga bagi saya ini adalah kesempatan yang langka. Kesempatan pertama yang langka, sehingga saya ingin menyampaikan kepada peserta di sini sesuatu yang sebenarnya jarang saya sampaikan ke forum lainnya, bahkan tidak pernah. Jadi saya besar di Jakarta, dididik dalam lingkungan sekolah Katolik. Sebagai seorang non-Muslim, saya katakan perilaku sosial masyarakat di Jakarta itu tidak membantu sama sekali dalam hal citra positif Islam ya. Bahkan saya punya segudang alasan pada saat itu ya untuk membenci agama rahmatan lil alamin ini. Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kesempatan bagi saya untuk mengenal Islam melalui cara yang benar-benar tidak disangka. Jadi caranya itu adalah di kelas 1 SMA ya, dalam buku pelajaran sejarah sekuler. Ada subbab pendek mengenai sejarah agama Islam. Jadi hanya mungkin sekitar setengah atau satu halaman mungkin. Di situ, di buku tersebut, itu menuliskan tentang Nabi Muhammad menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Tolong renungkan sejenak ya. Kalau Anda mendengar cerita ada raja keraton agung sejagat yang tinggal di daerah Laut Selatan yang bilang bahwa tadi malam dia didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu dan seterusnya, apa yang akan terlintas di pikiran Anda? Pikiran seorang non-Muslim yang mendengar sejarah Nabi Muhammad di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril, buat seorang Muslim juga sebenarnya tidak jauh-jauh amat dengan yang Anda pikirkan tadi. Nah, uniknya buku sejarah tadi itu melanjutkan bahwa wahyu yang beliau terima, yang pertama kali terima oleh Nabi Muhammad, itu adalah Iqra. Nah, tentu saja di buku sejarah tersebut tertulis ya makna bahasa Indonesianya yang membuat saya merenung. Agama apa ini yang wahyu pertamanya itu adalah menyuruh pengikutnya untuk membaca ilmu pengetahuan. Karena tafsir di buku sejarah itu adalah Iqra, itu adalah membaca ilmu pengetahuan. Nah itu ya, singkat. Saya mungkin nggak akan berbicara panjang lebar lagi tentang prosesnya bagaimana saya sampai akhir masuk ke dalam agama yang dirahmati Allah ini. Tapi dari situ saya ingin menyampaikan kepada peserta webinar di sini, Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua sekalian, bahwa ini adalah suatu ayat yang powerful mengenai ilmu pengetahuan. Jadi ada 2 Iqra dalam 5 ayat yang turun sekaligus. 2 Iqra dalam 5 ayat yang turun sekaligus. Nah, berbagai macam tafsir yang telah dikemukakan ya, dan saya tertarik dengan salah satu tafsir. Jadi dari sekian banyak tafsir yang sudah diupayakan oleh ulama-ulama yang yang mudah-mudahan dicintai Allah. Salah satu tafsir yang saya sangat tertarik itu adalah mengatakan bahwa Iqra yang pertama itu adalah mengenai mempelajari ilmu Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari apa istilahnya, dari membaca dengan nama Allah ini, kemudian ini adalah indikasi untuk mempelajari ilmu yang diwahyukan oleh Allah, ilmu Al-Quran. Dan kemudian Iqra yang kedua itu adalah Iqra untuk mempelajari ilmu pengetahuan dunia. Nah, dari 5 ayat yang turun sekaligus terdapat 2 Iqra, sehingga saya memiliki impresi bahwa antara ilmu Al-Quran dan ilmu pengetahuan dunia itu memang harusnya adalah satu kesatuan. Tidak dibuat dikotomi, memisahkan antara mempelajari ilmu Al-Quran itu tersendiri, mempelajari ilmu pengetahuan dunia itu tersendiri. Dan
faktanya dari sejarah, ternyata pendidikan ulama di era kemasan Islam itu tidak menerapkan dikotomi kedua ilmu tersebut. Sehingga seorang ulama yang belajar untuk menjadi ulama, mereka pun juga belajar matematika, mereka belajar biologi. Jadi sejarah di Andalus ya, perkembangan Islam di Andalus itu memang madrasahnya itu untuk ulama itu mereka belajar astronomi, belajar matematika, belajar biologi. Tentu tujuannya bukan untuk menjadi seorang saintis, tapi itu adalah bagian satu kesatuan yang diberikan ketika seseorang memang mengejar untuk ilmu agama. Nah, uh, uh, sayangnya ya di era modern ini kita justru melihat dikotomi tersebut pada kurikulum pendidikan kita. Yang belajar ilmu Al-Quran itu atau bahkan tidak pernah sama sekali diberi pelajaran ilmu sains ya, dan yang belajar ilmu sains habis-habisan seperti saya ini itu justru malah kalau bicara masalah agama itu sangat-sangat terbata-bata ya, dan mungkin cara berwudu aja nggak ini nggak beres gitu. Nah itu, mudah-mudahan UIN melalui kurikulumnya itu bisa mengembalikan kedua ikro ini sebagai satu kesatuan. Baik, kita masuk ke ini aja ya, ke materinya tentang yang akan saya bicarakan hari ini. Jadi gambar besarnya itu adalah kimia komputasi ya, kimia komputasi, tapi saya mungkin lebih spesifik ke simulasi molekuler. Juga ini merupakan sebenarnya ikhtiar saya untuk lebih mengenal pencipta dari alam semesta ini.